Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, hari ini secara nasional kita memperingati Hari Kartini 21 April. Saudara, kita tahu bahwa R.A. Kartini di dalam kumpulan suratnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, Kartini menemukan kata-kata yang amat menyentuh nuraninya dari firman Tuhan, bahwa Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Artinya ialah orang-orang yang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya. Kartini merasakan sendiri proses perubahan dirinya dari pemikiran jahiliyah kepada pemikiran terbimbing oleh nur ilahi. Seorang pejuang seperti Kartini berjuang dari kegelapan menuju terang. Tetapi di dalam hidupnya, ini persoalannya, pertanyaannya adalah, apakah dia sudah merasakan terang itu sendiri? Apakah dia sudah berada di dalam terang itu? Saudara, terang menurut Rasul Paulus, kalau kita baca di 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6, dikatakan begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi sangat jelas bahwa Allah sendirilah yang membuat terang itu berada dalam hati kita. Kalau kita perhatikan di Mazmur 118, di ayatnya yang ke-27 bagian A dikatakan begini. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ini merupakan sebuah pengakuan pemazmur bahwa Tuhan Allah dialah penerangi kita. Dia yang menerangi setiap manusia. Apakah kita sudah ada di dalam terang itu? Nah, saudara, menurut Tuhan Yesus, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus berfirman, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita mempunyai terang hidup, saudara. Pertanyaannya kapan? Jawabnya sejak kita mengikuti Yesus. Amin. Kita mengikuti Yesus dan sudah berada di dalam terang itu. Tandanya apa? Tandanya jika kita sudah memancarkan terangnya di dalam kehidupan kita. Apa artinya memancarkan terang Kristus? Artinya adalah mempermuliakan Allah dalam hidup kita. Mempermuliakan Allah bukan berarti kita yang menjadikan Allah itu mulia. Allah memang sudah mulia. Ia sudah mulia sejak dari kekekalan dan tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang dapat menjadikannya lebih mulia. Yang dimaksud dengan mempermuliakan Allah adalah memancarkan kemuliaan Allah. Memancarkan terang Allah. Seperti terang matahari dapat kita pancarkan apabila kita keluar dari ruang gelap ataupun nuansa kegelapan. Kita keluar membawa cermin dan memantulkan cahaya terang itu ke ruang yang masih gelap. Inilah tujuan hidup yang Allah inginkan kita lakukan. Alkitab membebaskan kita dari kegelapan dosa, dan kita telah keluar dari kegelapan itu
dan kita memiliki kehidupan yang terang. Nah, yang penting seluruh hidup kita hanya untuk memuliakan Allah. Karena kita sudah ditebus. Dan tugas kita adalah memancarkan terang itu bagi yang lain yang masih berada di dalam kegelapan. Bagaimana kita mendapat terang itu? Kita beroleh terang itu hanya karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 27 tadi, dikatakan di bagian B, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Jadi dalam teks ayat ini dikatakan, ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Nah, di zaman Paulus, pengorbanan selalu berarti pembunuhan. Iya kan? Di mana ada korban berarti ada terjadi pembunuhan. Iya kan? Pembunuhan binatang maksudnya begitu, saudara ya. Lembu yang menjadi korban. Nah, di dalam praktek-praktek agama Yahudi, korban dibawa ke hadapan imam. Ya toh? Dosa dari orang yang membawa persembahan tersebut diakui atas korban, dan dengan demikian secara simbolik memindahkan dosa-dosanya kepada korban yang dipersembahkan tersebut. Kemudian korban tersebut dibunuh, ya kan? Disembelih, ya. Ini merupakan gambaran yang hidup yang mengingatkan kepada setiap orang bahwa upah dosa adalah maut dan bahwa keselamatan para pendosa digantikan secara substitusi. Di dalam gambaran pengorbanan tersebut, korban yang dipersembahkan mati menggantikan tempat manusia yang mempersembahkannya. Korban tersebut harus mati agar orang tersebut tidak mati. Iya kan? Jadi korban itu harus mati. Misalnya lembu yang dipersembahkan atau domba yang dipersembahkan. Nah, saudara, hanya iman Kristen yang menawarkan penebusan. Banyak cara orang lain untuk memperoleh keselamatan. Ada yang mengumpulkan amal, ya, ada yang harus berbuat kebajikan, kebaikan, pahala, ada yang berusaha hidup suci, ada yang menyiksa diri, bertapa, dan lain sebagainya. Untuk apa? Mendapatkan keselamatan atau masuk surga atau nirwana. Tetapi, dengar baik, inti kepercayaan orang Kristen adalah Yesus Kristus adalah juru selamat, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan oleh penebusan itu, Efesus 1 ayat 7, kita menerima pengampunan dosa. Dan oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus, Roma pasal 3:24, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Hanya orang Kristen yang melalui karya penebusan, saudara. Amin. Paulus mengatakan bahwa persembahan yang kita persembahkan bukan persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup. Sehingga sebagai hasilnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, dan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati untuk kita dan telah dibangkitkan kembali. Jadi kita hidup tidak lagi untuk diri kita, tetapi untuk Dia yang telah mati untuk kita dan
telah dibangkitkan kembali hidup kekal. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Yang mau dinyatakan Paulus adalah kasih Allah yang dinyatakan oleh kematian Kristus itu tidak bergantung kepada pengorbanan kita. Artinya, kita bertobat atau tidak, Allah di dalam Kristus tetap mengasihi kita. Ini yang luar biasa. Ini tidak masuk akal. Ya kan? Yang lazim adalah hukum take and give. Artinya, saya garuk punggung, ya saya garuk punggung Anda, maka Anda menggaruk punggung saya. Iya kan? Apa yang dilakukan oleh Allah? Dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan begini saudara, ayat 8 di Roma pasal 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini tidak mungkin kita pahami kalau kita memakai logika otak kita. Penebusan hanya bisa dipahami kalau memakai logika kasih atau cinta. Bayangkan kalau Anda mencintai seseorang dengan luar biasa, tetapi cinta Anda itu ditolak, malah dia tambah dengan banyak menyakiti hati Anda. Bagaimana reaksi Anda? Reaksi Anda kemungkinan pertama, Anda berhenti mencintai dia dan mengambil keputusan bahwa dia bukan orang yang pantas menerima cinta Anda. Kemungkinan yang kedua, karena cinta Anda yang luar biasa kepadanya, Anda tetap mencintainya walaupun Anda mungkin menderita sekali dibuatnya. Itulah cinta Allah kepada saya dan saudara. Amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Jadi karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana dengan cinta seorang ibu kepada anaknya? Seorang ibu sudah memaafkan anaknya walaupun anak itu sendiri belum menyadari kesalahan dan minta maaf kepada ibunya. Tidak masuk akal kan? Tetapi bagi seorang ibu bisa memahaminya. Saudara, Allah tetap mengasihi kita. Tidak peduli apakah kita mengasihi dia atau tidak. Dia sudah menebus dosa kita. Jadi, apakah kita perlu bertobat atau tidak? Di satu pihak, kita memang tidak perlu bertobat kalau pertobatan kita itu untuk memperoleh kasih Allah. Sebab kita bertobat atau tidak, kita tetap dikasihi Allah. Tetapi kalau kita benar-benar mengalami kasih Allah dalam hidup kita, keselamatan, mujizat, penyertaan dan pertolongan serta berkat-Nya, tidak bisa lain yang harus kita buat. Kita harus bertobat. Amin. Nah, jadi bertobat supaya kita memperoleh keselamatan. Supaya kita mengalami mujizat. Supaya penyertaan dan pertolongan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Tapi saudara, dia mengasihi semua orang. Orang yang bertobat atau tidak yang bertobat. Orang yang sudah Kristen, ya, atau orang yang masih menghujat kekristenan. Dia mengasihi. Betul kan? Allah mengasihi baik orang yang bertobat maupun orang yang belum bertobat. Maka itu kalau ada ledakan bom di gereja, apa yang kita buat? Kita berdoa. Ya kan? Supaya ya Tuhan membawa dia pada pertobatan. Itu saudara ya. Nah, Allah memang sudah mencintai kita, tetapi kita tidak merasakan cintanya sama sekali, ya. Karena kita masih durhaka kepadanya. Kita tidak minta pengampunan, ya. Maka ini sama dengan anak yang durhaka
tanpa minta maaf kepada ibunya yang memang sudah memaafkannya. Allah sudah memaafkan kita. Tetapi anak itu akan merasakan cinta ibunya kalau dia bersedia memperbaiki hubungan dengan ibunya, iya kan? Nah, inilah yang disebut dengan bertobat. Waktu kita bertobat, maka kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya, maka kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu kita bertobat, itu artinya kita mau membalas cintanya itu secara nyata. Bahwa kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya dan menyenangkan hatinya. Itu sebabnya dikatakan, habis gelap terbitlah terang. Maka orang yang mengikuti Yesus, ya, karena Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maka itu saudaraku yang kekasih, biarlah masing-masing kita menjadi terang dunia. Karena kita berjalan dalam terang. Di dalam Yesus Kristus kita pancarkan terang itu. Supaya orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, Allah mengasihi mereka. Tetapi mereka belum menyadari kasih Allah itu. Sehingga mereka belum bertobat. Amin. Maka waktu kita memancarkan terang itu, mereka akan menyadari dan mereka merasa membutuhkan Tuhan dan mereka harus bertobat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami dan Engkau menunjukkan kasih-Mu saat kami masih belum bertobat, masih hidup dalam dosa. Tetapi kini kami menyadari bahwa kami dikasihi Tuhan, maka untuk membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang intim dengan Tuhan, kami mengambil keputusan untuk bertobat. Dan kami mau berjalan seturut kehendak-Mu. Biarlah terang Kristus akan terus bercahaya dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami yang sedang hidup dalam kegelapan. Berkati seluruh sahabat Galilea di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.